para pelayan Tuhan, para jemaat, siapapun itu, Engkau telah membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menerima yang terbaik, Tuhan. Biar hujan surgawi itu membasahi wajah kami, seperti waktu di zaman Elia, di mana rakyat merindukan hujan. Demikianlah kami merindukan Engkau, Tuhan. Ajar kami biar hanya isi hati-Mu yang tercurah di tempat ini, supaya kami sungguh-sungguh mengerti bahwa ini bukan satu kebaktian biasa, tapi kami datang dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Sang Pencipta kami melalui Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus, silakan duduk. Tadi tiba-tiba ya waktu duduk di sini, dan saya suka sekali worship leader menaikkan lagu itu, ya, ubah hatiku seperti hatimu, karena cocok sekali, ya. Tiba-tiba saya tergerak untuk lakukan apa yang pengen Dia izinkan untuk kita, ya, mulai terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Saudara, tadi sebelum saya mulai, saya juga tergerak untuk melihat atau membaca Ayub 1 ayat 5, ya, tentang waktu itu setelah hari-hari pesta telah berlalu, mereka Ayub memanggil anak-anaknya lalu memutuskan mereka. Ini yang suka orang Kristen lupa. Ya, saya merasa belakangan juga saya khotbah di mana-mana, saya juga ngomong seperti ini, saudara. Banyak orang nggak melihat satu angle atau satu sudut pandang yang suka dilupakan, ya. Emang belakangan baik orang Kristen maupun orang dunia, orang percaya maupun orang nggak percaya, mereka terkuras pikirannya, energinya, waktunya buat apa? Buat berdoa buat pemimpin bangsa kita, ya. Dan saya tahu firman Tuhan juga mengatakan kita harus berdoa untuk kota ini, kota kita diami. Ya, berarti bukan satu hal yang salah sama sekali. Ya, para pendoa syafaat, para pengkhotbah, rata-rata khotbahnya tentang itu. Bahkan nggak sedikit para pengkhotbah yang tanpa mereka sadari atau mereka sadari, mereka mempromosikan jagoan mereka atau orang mereka pilih. Cuman saya mau ngomong begini, saudara. Kalau saya jujur, saya mau ngomong jujur-jujuran sama saudara. Saya agak enek, gelip, ya, sama hal-hal kayak gitu. Karena apa? Udah over the limit, terlalu banyak, saudara. Ya. Kalau misalnya waktu bulan-bulan kemarin, waktu debat presiden, mungkin banyak orang Kristen suka nonton gitu, atau orang-orang, siapapun lah, bangsa Indonesia suka nonton begitu. Kita ngeliatin debatnya bagusan mana begitu. Tapi kalau saya justru saya matiin TV. Saya nggak tertarik gitu-gitu. Karena apa? Karena saya melihat dari satu sudut pandang yang orang Kristen jarang lihat. Ya, kalau kita, ya ibaratnya di hati kita bejana, seperti ada tempat, seperti ada botol begitu, ya. Kita berikan terlalu banyak buat satu hal dunia, ya. Ibaratnya kita izinkan tempat kita yang kosong itu kita isi air sama air dunia ini, ya. Terus udah 3/4 penuh atau udah hampir penuh lah, udah 90% penuh. Terus gimana caranya kita tertarik sama Tuhan kalau udah kayak gitu? Saya cuma mikir seperti itu. Itulah satu sudut pandang yang orang Kristen suka lupa. Ya, kalau kita terlalu memforsir diri kita untuk satu hal yang lain selain Tuhan, lalu kita nggak sadar itu,
Ya, kita nggak mikir bahwa Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Dia kepengen hati kita sepenuhnya. Ya, bukannya salah kita doa buat mimpin negeri, bukannya salah kita nonton debat, bukannya salah kita pakai baju kotak-kotak atau putih, bukannya salah saudara. Cuma maksudnya siapkan hatimu. Ya. Kalau datang ke hadirat Tuhan, jadikan tempat ini ruang Maha Kudus. Ya, kita apa? Tuhan, aku lepaskan, lupakan semuanya di belakang. Aku cuma mau datang kepadamu. Itu loh sikap hati yang benar. Ya, tadi saya merasa atmosfernya indah sekali waktu kita mulai sama-sama menyanyikan lagu itu. Ubah hati. Kita merasa sama-sama sampah-sampah itu kita buang saudara. Ya, kita mulai mengizinkan Tuhan untuk bekerja. Saya merasa indah sekali. Ya, mirip seperti waktu Elia, waktu dia melihat api, tidak ada Tuhan di situ. Waktu dia melihat ada angin ribut, tidak ada Tuhan di situ. Waktu ada angin sepoi-sepoi, di situ ada Tuhan di situ. Ya, saya merasa seperti itu. Semuanya tentang hati semua. Ya, tugas seorang pengkhotbah adalah bukan cuma berfirman, kasih firman Tuhan. Tugas seorang pengkhotbah adalah menyiapkan hatinya juga. Para jemaat untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan juga ada ngomong. Ya, bisa jatuh ke tanah yang baik, bisa tanah yang berbatu-batu, bisa semak duri. Jadi saya harus pastikan ini jatuh ke tanah yang baik. Ya, kalau jatuh ke semak duri atau tanah berbatu ya sama aja bohong, saudara. Mau khotbah saya seperti apa, sama aja bohong. Ya, mau Tuhan Yesus yang khotbah sekalian, tapi kalau saudara hatinya semak duri ya sama aja bohong. Ya, saya mau tolong tampilkan presentasi saya. Enggak, kita buka dulu, kita buka dulu 1 Korintus 2. Kita lihat Rasul Paulus, saudara. Saya tahu hari ini saya harus berkhotbah tentang kisah para Rasul 5. Ya, nanti kita akan ke situ. Tapi saya cuma ikutin apa yang dia mau. 1 Korintus 2 ayat ke-1 dan 2. Ya. Kalau Rasul Paulus seperti ini yang saya tiru, saudara. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu. Rasul Paulus ngomong ini. Saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ayat kedua, ini dia. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Bayangkan saudara, ya, zaman dulu banyak yang menarik juga loh. Ya, zaman dulu kalau memberitakan tentang Mesias, Tuhan Yesus, mereka dalam bahaya. Politiknya jauh lebih menarik daripada sekarang, saudara. Ya, tapi Paulus katakan apa? Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Hanya itu yang membuat dia tertarik, saudara. Ya, kenapa dia nggak mau mencemari hatinya? Ya, saya pernah baca buku judulnya Driven by Eternity, dikendalikan oleh kekekalan. Penulisnya John Bevere. Ya, saya suka juga itu penulis itu. Dia pernah menulis sesuatu hal yang menarik. Kalau saudara pernah baca buku itu, Driven by Eternity, dikendalikan oleh kekekalan. Jadi dia kasih ilustrasi di situ. Ilustrasinya begini. Waktu kita hidup di bumi, ya kayak kita sekarang ini, ya, kita hidupnya seperti apa? Ya, misalnya ada si A, si B, si C, si D, ya hidupnya seperti apa, jadi apa, buahnya seperti apa. Nah, nanti dipanggil sama-sama di hari penghakiman. Ya, si A, si B, si C, si D ini jadi seperti apa di hari penghakiman. Nah, buku itu menulis seperti ini, ilustrasi. Ya, nah ceritanya begini. Si A ini ceritanya si A adalah seorang pengusaha. Ya, si B seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan. Ya, lalu waktu hidup di bumi mereka hidupnya seperti ini. Ya, lalu mereka masing-masing dipanggil di hari penghakiman. Di hari penghakiman si A itu pengusaha kan. Tuhan ngomong begini sama si A. Hai pengkhotbah A. Terus si A ini bingung. Loh, Tuhan, saya ini pengusaha, pengkhotbah. Enggak. Saya memanggil kamu sebagai pengkhotbah. Tapi kamu nggak menemukan panggilanmu, kamu jadi pengusaha di muka bumi. Ya. Kalau seandainya kamu jadi pengkhotbah, orang-orang dampakmu atau orang-orang yang bisa melihat Tuhan, yang bisa diselamatkan itu bisa lebih banyak. Tapi karena kamu nggak menemukan panggilanmu, ya jadilah seperti itu. Ya. Nah si B, waktu si B giliran situ,
Si B ini seorang pengkhotbah, ya, lalu dipanggil. Lalu Tuhan ngomong begini, hai politikus B. Tuhan, aku ini pengkhotbah, bukan politikus. Enggak. Aku panggil kamu sebagai politikus, tapi kamu pilih jadi pengkhotbah. Kalau seandainya kamu jadi politikus, kamu pasti lebih maksimal. Ya, artinya apa? Waktu saya baca buku itu, saya tertarik. Tuhan, panggilan kita ini apa sih? Panggilan saya, panggilan Anda. Ya. Artinya, saudara gini loh, kalau hati kita, saya misalnya, saya lihat banyak sekali hamba Tuhan. Hamba Tuhan misalnya hatinya tertarik kepada politikus, jadi politikus saja sekalian. Kenapa harus jadi pengkhotbah? Kalau mau jadi pengkhotbah kayak gini gitu loh. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa, itu loh pengkhotbah. Ya, kayak apa? Smith Wigglesworth itu loh pengkhotbah. A man of one book. Seumur hidup dia pernah baca cuma Alkitab, dia nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca apa-apa, itu pengkhotbah. Kalau tertarik banget sama politikus, khotbah-khotbah dimasukin tentang politik, jadi politikus saja. Ya nggak usah repot gitu loh. Ya, kenapa kok harus kita ya demikian pun pula para pelayan Tuhan. Ya, kalau tertarik banget, hafal semua si Prabowo ngomong apa, Jokowi ngomong apa, udah jadi politikus saja gitu loh. Ya. Kalau saya sih nggak tahu mereka ngomong apa, jujur. Kalau saya terus saya milih apa? Saya cuma tanya orang-orang saya percaya, teman-teman atau siapa. Pak, bagusan mana sini? Oke, saya percaya, hanya itu aja. Gitu loh. Ya, saya nggak perlu pakai baju kotak-kotak atau putih. Ya, kadang-kadang kalau saya nonton Piala Dunia Perancis sama Jerman, ya sebelum pertandingan dimulai ada bawa acaranya, tanya ada Tanto Yahya di situ. Pak, menang-mana Pak, Perancis atau Jerman? Saya depannya P aja. Perancis Pak ya? Bukan, Prabowo. Aduh, apa sih? Perancis sama Jerman menang Prabowo. Bikin saya enak begitu loh. Orang kok berlebihan banget gitu. Ya. Maksudnya, udahlah. Ya apalagi tambah sekarang tambah panas. Ada yang katanya survei ini, survei ini. Aduh, please. Ya. Saudara punya ketertarikan di mana? Itulah panggilanmu. Ya. Dan saudara harus maksimal di situ. Oke. Coba saudara pikir deh. Ketertarikan orang Kristen kepada politik atau kepada pilpres, misalnya, dialihkan sepenuhnya kepada ketertarikan kepada Tuhan, luar biasa nggak? Ya, atau ketertarikan kepada firman Tuhan, luar biasa nggak? Kita akan terus mendekat kepada Tuhan. Sebagaimana kita ngikutin pilpres itu pagi, siang, sore, malam kita cek berita. Coba seandainya itu diganti ke Tuhan, luar biasa nggak? Itu loh. Ya. Saya mewakili Tuhan yang cemburu di sini. Dia cemburu. Kalau saudara bisa spend begitu banyak waktu untuk pilpres, ayo dong. Ya. Apakah saudara mencintai waktu seperti tadi, waktu kita menyanyikan ubah hatiku? Apakah saudara mencintai itu juga? Ya, menikmati itu. Bahkan lebih daripada saudara menikmati politik-politik itu. Ya. Coba presentasi saya. Halaman 1. Bukan ini, halaman 1. Itu halaman 2. Nah ini dia. Ini dalam Amplified Bible, saudara. 1 Korintus 2 ayat kedua. Dikatakan seperti ini. For I resolve to know nothing. Ya, artinya aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Ya, untuk tidak berhubungan dengan apa-apa. Ya, dalam kurung. Ya, untuk ya pokoknya untuk benar-benar tidak mempunyai pengetahuan tentang apa-apa dan tidak menyadari apa-apa. Itu maksudnya dalam kurung. Ya, untuk nggak tahu apa-apa, tidak berhubungan dengan apa-apa, nggak punya pengetahuan tentang apa-apa, dan nggak mempunyai kesadaran tentang apa-apa di luar sana. Maksudnya di antara kamu selain Tuhan Yesus atau Mesias dan Dia yang telah disalibkan. Itu rasa bagus. Ya bayangkan saudara, bayangkan coba muncul orang seperti ini atau generasi orang-orang seperti ini. Ya, sekali lagi saya nggak mengkritik saudara salah loh kayak gitu, bukan. Cuma yang saya mau waktu saudara datang ke sini, buang yang lain. Ya ibaratnya penuh dengan sampah-sampah nih, bejana gitu. Kosongkan dulu.
Biar waktu saudara dengar firman Tuhan, biar waktu ada hadirat Tuhan di situ, Tuhan itu bisa memenuhi. Ya, saya pernah kasih contoh tentang jerapah sama gajah kan di sini. Pernah nggak ya? Pernah nggak saya ngomong? Ya. Jadi kalau misalnya di hati, saya ulang lagi deh. Ini satu joke aja. Biar kalau saudara nggak tahu. Jadi kalau misalnya gimana cara masukin jerapah ke dalam kulkas? Ya, buka kulkasnya, masukin jerapahnya, tutup kulkasnya. Ya, gimana cara masukin gajah ke dalam kulkas? Ya, buka kulkasnya, keluarin dulu jerapahnya, masukin gajahnya. Seperti itu. Jadi kalau di hatimu penuh sekarang, ya, yang kedua itu nggak bisa masuk. Kalau di hatimu penuh sekarang, Tuhan nggak bisa di situ gitu. Ya, saudara, tadi lagu pertama bahasa Inggris katakan fill, penuhi gitu. Mau penuhi gimana kalau hati kita penuh? Ya, jadi saudara harus punya kesadaran dulu, Tuhan ini hatiku Tuhan. Jadilah seperti anak, ini hatiku, aku ingin dipenuhi oleh. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Tugas saya hari ini untuk membahas tentang Kisah Para Rasul 5. Ya, dan saya dengar katanya sepanjang tahun sampai bulan Desember akan membahas tentang Kisah Para Rasul terus. Dan hari ini Kisah Para Rasul 5. Ya. Saudara, kalau sebelum kita mulai masuk ke dalam Kisah Para Rasul, ya, sebenarnya gini, kita harus melihat, nggak bisa langsung Kisah Para Rasul 5. Ini karena berkaitan dari awal, saudara. Ya, kalau saudara tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus di situ. Ya, lalu masuk ke Kisah Para Rasul, ayat kuncinya waktu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu ayat kunci di sini. Ya, jadi Tuhan suruh murid-muridnya untuk berdiam di situ, menanti-nantikan Tuhan di situ. Ya, pasti udah pernah dibahas yang waktu membahas Kisah Para Rasul 1 dan 2. Ya, lalu murid-murid menantikan Tuhan di situ. Ya, dan waktu itu apa yang terjadi? Ini nggak bisa dilupakan dulu sebelum kita bahas ke Kisah Para Rasul 5. Waktu itu seperti ada lidah-lidah api hinggap kepada mereka masing-masing, benar nggak? Ya, Kisah Para Rasul 2. Ya, hari Pentakosta. Lidah-lidah api. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama saudara. Ya, ini berkaitan sama Kisah Para Rasul 5. Semua yang di firman Tuhan itu bukan satu kebetulan, tapi semuanya itu adalah satu ada maksud rahasia di situ. Ada sesuatu yang harus dibukakan di situ. Ya, nah sekarang saya mau tanya sama saudara. Kenapa kok Roh Kudus digambarkan seperti lidah-lidah api? Ya, saya juga mau tanya, kenapa kok waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka seperti orang mabuk? Masing-masing ada jawabannya, masing-masing bisa dikhotbahin. Ya, saya bisa khotbahin itu masing-masing 1 jam 1 jam. Ya, tapi hari ini saya nggak khotbah tentang itu. Tapi saya mau tanya dulu, kenapa kok Roh Kudus digambarkan seperti lidah-lidah api? Ya, kita harus lihat karakter api itu apa? Sifat dari api itu. Api itu sifatnya apa? Membakar, benar nggak? Ya, menghanguskan. Ya, kenapa kok Roh Kudus digambarkan seperti lidah-lidah api? Ya, berarti waktu Roh Kudus datang, dia akan menghanguskan sekelilingnya. Dia akan menghanguskan apa yang ada di situ. Ya, dan bukan satu kebetulan, salah satu rasul yang menantikan itu adalah Rasul Petrus. Coba lihat Petrus ngomong apa di 2 Petrus 3, saudara. 2 Petrus 3. Nah, ini karakter daripada api. Ya, dan Petrus tahu ini, karena itu dia tulis ini, 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai 12. Ya, Rasul Petrus ngomong begini, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan ini, lihat ini. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur dalam nyalanya. Berarti apa? Di sini saya sudah jelaskan karakter api seperti apa. Ya, ayat 10 dan ayat 12 dikatakan apa? Pada hari itu, langit akan lenyap dan gemuruh
dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Itu loh maksudnya. Kenapa Roh Kudus digambarkan seperti lidah-lidah api? Kenapa? Waktu dia hinggap kepada kita, kepada mereka, ya, dia akan menghanguskan segala unsur-unsur dunia itu, hal-hal duniawi, ya. Dan apa sih sebenarnya dihanguskan sama lidah api itu apa sih sebenarnya? Saudara tahu nggak? Ya, cuma satu huruf dalam bahasa Inggris. Hurufnya adalah ini, I, aku, keakuan, itu loh dihanguskan. Ya, itu maksudnya unsur-unsur dunia akan dihanguskan. Ya, keserakahan itu dihanguskan. Ya, atau apa? Kesombongan atau keegoisan itu loh dihanguskan. Ya, atau enggak apa ya? Hal-hal duniawi, hawa nafsu itu loh dihanguskan. Ya, seperti ini, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ya, Rasul Petrus yang sama, yang waktu itu menanti-nantikan Tuhan, dia juga mengalami lidah-lidah api itu hingga kepada dia. Dia tahu cara bekerja api seperti apa. Ya, jadi saudara harus tahu dulu. Makanya saya bilang kalau saya suruh membahas tentang Kisah Para Rasul 5, saya cuma khotbah tentang pengetahuan, nggak cocok saudara. Saudara nggak dapat apa-apa. Saudara harus tahu dari awalnya dulu. Kisah Para Rasul 5 itu tentang apa? Itu berkaitan semua. Saudara harus benar-benar mengalami ini dulu. Ya, nggak lama yang lalu kita merayakan hari Pentakosta. Saya nggak tahu di sini ada ibadah seperti apa. Cuma lidah-lidah api itu harus hinggap padamu. Ya, bukan cuma satu tradisi. Oh, kita orang Kristen kita merayakan hari Pentakosta, bukan. Tapi itu harus hinggap kepadamu dan unsur dunia harus lenyap, hilang di hatimu. Ya. Apalagi sekarang kita udah kekuras pikiran kita, waktu kita untuk hal-hal pilpres segala macam. Izinkan lidah-lidah api itu untuk menguras itu kembali, ya, supaya saudara tertarik sama Tuhan. Itu loh, ya. Ingat, ini nggak bisa segampang itu, saudara. Ya, oke, saudara. Kalau saya melihat apa ya? Kadang-kadang kalau misalnya di TV gitu, misalnya tentang artis-artis, ya, si ini mendukung si ini dan gila-gilaan saudara, sampai promosi sampai di Twitternya, di semua ya Twitter, Facebooknya tulis tentang ini, ya, dan mereka pasti dibayar saudara. Mungkin apalagi kalau namanya besar, ya, mereka pasti dibayar banyak sekali juga uang untuk membantu promosi, ya, karena artis itu impact-nya besar sekali. Ya, misalnya artis ini penggemarnya jutaan, ya, bisa penggemarnya ikut semua sama pilihannya si artis ini. Ya, impact-nya besar sekali. Karena itu si artis ini menerima uang, ya, menerima uang untuk bantu. Ya, pasti seperti itu. Dan cuma waktu saya tahu seperti itu, dan kadang mereka udah berlebihan sekali, dan kadang mereka yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Ya, terus tiba-tiba ada sesuatu dalam hati saya yang berbicara seperti ini. Ya, kalau mereka bisa diperbudak sama uang seperti itu, ya, kalau mereka bisa bilang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah gara-gara uang seperti itu, apalagi kalau itu bukan faktor I atau aku yang hidup dalam diri mereka, ya. Dan lalu saya dapat seperti itu. Kalau hari ini mereka bisa bohong sama mereka bisa ngomong suatu kebohongan hanya gara-gara uang, gimana nggak suatu hari mereka bisa bohong, ya, kepada rakyat, gitu, kepada semuanya. Ya, saya ingat waktu itu ada satu cerita, kalau saudara pernah baca tentang kumpulan orang-orang yang mati martir sepanjang sejarah, saya pernah baca. Itu ceritanya luar biasa, gila-gilaan saudara. Ceritanya itu ada bukunya saudara, judulnya John Fox Christian Martyr. Itu dijual di buku rohani, gambar depannya singa, ya. Itu kumpulan orang-orang pernah mati martir mulai dari zamannya Tuhan Yesus sampai tahun 2000-an sampai sekarang. Ya, ditulis semua di situ ceritanya di seluruh negara. Ya, salah satu ceritanya begini. Ini bikin saya tersentuh banget. Ada seorang perempuan, ya, dan beberapa orang gereja, ya, mungkin pastor dan pengurusnya, ini udah lama saudara di Cina. Dan waktu itu diserang sama Jepang. Ini cerita menarik. Waktu itu begini, si perempuan ini, si tentara Jepang ini bilang begini, kamu harus ludahin salib.
ya kamu semua. Ya, kalau enggak aku tembak mati. Orang Jepang bilang begitu. Dan si siapa? Para pengurus gereja ini semuanya ngeludahin salib karena mereka nggak mau mati. Nah, si anak kecil perempuan ini dia nggak mau. Ya, dia pegang salibnya, dilap di bajunya. Ya, terus dia bilang aku cinta Tuhan Yesus, aku nggak mau. Nah, yang bikin menarik apa? Respon dari tentara Jepang yang bikin menarik. Yang ditembak mati, saudara tahu siapa? Para pengurus gereja ditembak mati semua. Dan dia ngomong begini, kalau hari ini kamu bisa mengkhianati Tuhan, suatu hari kamu akan hianati negara. Ya, biasanya ngomong hal yang sama. Kalau hari ini karena uang, mereka bisa ngomong kebohongan. Suatu hari juga mereka karena uang bisa lakukan hal yang sama. Ya, tolong tampilkan Matius 6 sudah. Yang di belakang Matius 6 tentang Mamon di sini. Satu ayat yang ke-24. Ini saudara mungkin suka lupa di sini. Untuk baca ini mungkin kurang komplit. Ya, kita tahu ayat ini, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, karena apa? Ini yang saudara suka lupa. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ya, atau ia akan setia kepada yang seorang dan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ingat, ayat di atasnya, jangan langsung turun ke bawah. Jangan langsung kita baca kalau kita nggak bisa menyembah Tuhan dan Mamon. Tapi dikatakan apa? Kita pasti membenci salah satu di situ. Ya, saudara ingat, nggak bisa loh. Ini yang firman Tuhan ngomong seperti ini. Ya, kata membenci di situ dalam bahasa Greek itu miseo. Miseo itu artinya jijik, geli, gitu loh. Ya, tidak seorang pun dapat mengambil kepada Tuhan karena jika demikian dia akan jijik kepada seorang dan mengasihi yang lain. Ya, artinya kita harus belajar di situ. Ini firman ini benar-benar apa? Ini diremehkan banget hal ini. Oke. Sekarang kita masuk Kisah Para Rasul 5. Kita mulai. Ya, tadi saya bahas panjang lebar tentang lidah-lidah api hingga kepada mereka masing-masing, sehingga unsur dunia akan lenyap, hilang. Sekarang Kisah Para Rasul 5. Tentang Ananias dan Safira. Ya, ini ada banyak perikop saudara. Yang pertama tentang Ananias dan Safira. Ya, kalau saudara pernah baca dan saudara pasti tahu ceritanya. Ya, coba baca beberapa. Dari ayat 1, ada seorang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ya, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Saudara dipotong dulu di sini, kita lihat Kisah Para Rasul 2. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kisah Para Rasul 2 ayat ke-43 dan 44. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi mereka gini loh, saudara pernah mikir nggak? Ada satu zaman 2000 tahun yang lalu di mana semua kepunyaan, ibaratnya semua kepunyaan kita itu milik bersama. Ya, ini dalam arti positif loh ya. Misalnya kekayaan, ya, tanah lah, apalah milik bersama semua. Nggak ada ini milikku, ini milikmu, nggak ada seperti itu. Jadi kalau orang bisa hidup seperti itu artinya apa? Waktu lidah-lidah api itu hinggap kepada mereka masing-masing, apa? Aku ini lenyap, saudara. Rasa egois atau rasa ingin memiliki, rasa apa ya? Ini punyaku, ya? Atau rasa pokoknya memikirkan diri sendiri itu lenyap. Jadi semuanya milik bersama. Ya. Nah, kalau kita kembali ke Ananias ini, si Ananias sama Safira ini nggak kayak begini, saudara. Padahal waktu itu para muridnya Tuhan dan orang-orang yang dipenuhi oleh apa? Yang lidah-lidah api itu hinggap kepada mereka udah memutuskan seperti itu. Semuanya milik bersama, tapi Ananias Safira enggak. Ayat ketiga. Ya, tetapi Petrus berkata, Kisah Para Rasul 5 ayat 3, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah
dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Habis itu mati si Ananias sama Safira di situ. Ya, saudara, tahu apa yang mereka lakukan? Mereka masih memikirkan di situ, keakuan di situ. Mereka masih memikirkan myself di situ. Ya, mereka nggak jujur sepenuhnya di situ. Padahal tadi kita baca apa? Mereka udah sepakat sharing sama-sama. Dan itu timbul bukan karena ini keputusan dari pemimpin kita seperti ini, mari kita lakukan, bukan. Tapi timbul dari hati mereka seperti itu. Spontan muncul. Aku nggak peduli lagi tentang ini. Aku cuma mencari Tuhan, itu loh yang terjadi. Ya, tapi si Ananias Safira ini enggak. Mereka masih menahan apa yang menjadi milik mereka. Yang akhirnya mati dua-duanya. Ya, dan di sini menjadi suatu pelajaran, saudara. Kalau kita membahas kitab Kisah Para Rasul 5 ini adalah tentang apa? Tentang gimana sih sebenarnya kuasa Roh Kudus bekerja. Dan ini contoh-contohnya. Ya, sepanjang Kisah Para Rasul ini contoh-contohnya semua. Waktu Roh Kudus itu take over our life. Waktu Roh Kudus itu mengambil alih hidup kita. Seperti apa? Ya, dan saudara bisa bayangkan. Saudara mungkin ngaku, saya punya Roh Kudus. Bisa bandingkan hidupmu dengan mereka-mereka ini. Ya, karena ada dua hal yang berbeda. Kita punya Roh Kudus dan dipenuhi sama Roh Kudus, itu dua hal yang berbeda. Ya, karena itu kitab Efesus katakan apa? Hendaklah kamu penuh dengan Roh, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya, jadi saudara harus dipenuhi, bukan cuma punya Roh Kudus. Emang kita punya Roh Kudus, saudara. Tapi kalau buahnya nggak seperti ini, masih ada keakuan segala macam, ya masih ada keserakahan, kesombongan dan lain sebagainya, belum penuh. Ya, jangan pernah remehkan saat-saat di mana saudara dipenuhi sama Roh Kudus. Itu penting sekali. Ya. Kita baca selanjutnya mulai 12. Ya, ayat 12. Ini tentang apa? Tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ya, lalu kalau saudara baca nanti ada bayangan Petrus menyembuhkan mereka. Ya, ini orang-orang yang penuh Roh Kudus seperti ini, saudara. Ya, tanda-tanda dan mujizat mengikuti. Orang-orang yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dipulihkan, ya, dilepaskan, ya, dan lain sebagainya. Kita lihat ayat 17. Ya, nanti Kisah Para Rasul ini penting bagian belakang-belakangnya, saudara. Ya, sekarang kita masuk ayat 17 dulu. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu dan memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Ya, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Jadi mereka ditangkap, saudara, tapi dibebasin sama malaikat di sini. Ya, secara ajaib, dengan mujizat yang luar biasa, mereka dibebasin. Padahal mereka masuk dalam tempat yang ditutup rapat. Ya, mereka dibebasin di situ. Dan waktu ditanya, kalau saudara baca nanti, waktu diselidikin, kok bisa mereka seperti itu? Ya, para pengawalnya bingung sendiri. Ya, coba lihat ayat yang berapa? 23. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masuk ke dalam penjara ada dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Jadi mereka keluar terus ngajar lagi di sini. Dia ingat tadi Kisah Para Rasul 1:8 apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mereka lakukan itu. Ya, mereka tuh naikkan tugas itu. Ya, jadi mereka nginjil lagi di luar sana. Oke, nah kita lihat ayat yang berikutnya, yang mulai 26. Ya, rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Ya, maka pergilah kepada pengawal serta orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Ya, coba kita lompat ke ayat 29.
Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah dan daripada kepada manusia. Ini salah satu poin khotbah saya hari ini. Ini saudara harus perhatikan, ya. Bukan kita harus lebih taat kepada mamon daripada kepada manusia. Ya, zaman sekarang sangat disayangkan, orang percaya maupun orang nggak percaya, mereka lebih taat kepada mamon. Ya, aduh jujur saudara, kalau bicara soal politik itu banyak orang percaya loh, orang-orang atasnya itu. Ya, tapi betapa mereka terikat sama mamon itu menggelikan, jujur menggelikan banget, ya. Saya berdoa dia seperti ini. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, itu loh jadi seruan hatimu. Ya, jangan sampai mamon itu mengendalikan. Ya. Terus 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan kepada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Ya. Dan apa? Kita baca selanjutnya dulu. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ya. Jadi mereka mulai sirik saudara, para orang Saduki itu. 34. Tetapi orang Farisi dalam mahkamah agama itu bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Jadi si Gamaliel ini lumayan bijak saudara. Ya, dia bilang, sama mereka hati-hati. Ya, karena apa? Si Gamaliel ini netral orangnya. Ya. 36. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, orang Galilea, seorang Galilea yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. 38. Karena itu aku berkata kepadamu, perhatikan ini, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Ya, jangan diapa-apain mereka, biarkan mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Ya, jadi waktu para rasul itu memberitakan dengan luar biasa, diiringi dengan tanda dan mujizat, ya sampai pintu ketutup mereka bisa tembus, mereka bisa keluar, dibebasi malaikat. Si Gamaliel tahu, hati-hati sama mereka. Ya, dia kasih nasihat yang bagus. Jangan diapa-apain, jangan disentuh, jangan diusik mereka. Karena kalau ini emang dari Tuhan, kalau bukan dari Tuhan, nanti mereka hilang sendiri seperti si Teudas dan Yudas itu, hilang sendiri. Tapi kalau dari Tuhan terus kita apa-apain, kita melawan Tuhan nanti. Ya, jadi jangan diapa-apain, jangan disentuh. Nah, saudara, ini juga salah satu yang saya mau khotbahkan di sini. Saudara, ini berkaitan dengan kisah para rasul 4. Kita potong dulu, kita lihat kisah para rasul 4 bagian terakhir. Bagian terakhir saudara, kita lihat ayat yang ke-28, 27 sampai 29. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Apa perbedaan dari orang yang dipenuhi Roh Kudus sama enggak? Waktu mereka ketemu masalah yang besar, ya, kalau orang nggak dipenuhi Roh Kudus, orang kan bilang begini, Tuhan selesaikan masalahku. Waktu orang diuji sama Tuhan atau masuk dalam suasana yang nggak enak, ya situasi nggak enak, apapun itu, dalam keluarga, dalam keuangan, dalam apapun, ya, dalam hal ya kurang kasih sayang dan lain sebagainya, kita akan doa sama Tuhan, Tuhan jawab doa, ya, bahkan lagu-lagunya banyak seperti itu, ya. Tapi kalau orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka nggak bilang seperti itu.
Tuhan jawab doa. Ya waktu itu mereka sebelum ditangkap ini mereka mau diancam saudara. Ya, mereka mau diancam, tapi ayat ke-29 mereka bilang apa? Ya, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian. Jadi waktu itu kalau orang dipenuhi Roh Kudus, mereka kan minta keberanian untuk masuk ke situ, untuk menghadapi itu. Bukan minta Tuhan selesai masalahnya, tapi minta Tuhan berikan aku keberanian untuk ngadepin ini. Itu doa. Ya. Kalau saudara punya masalah zaman sekarang, berani nggak saudara doa seperti ini? Daripada saudara bilang Tuhan, tolong masalahku. Tapi saudara bilang Tuhan berikan aku keberanian. Ya, untuk menghadapi ini. Ini bedanya besar loh. Besar banget. Yang satu bilang Tuhan aku nggak mau di padang gurun. Ya, aku nggak mau di lingkaran padang gurun. Yang satu bilang Tuhan aku di sini nggak apa-apa, berikan aku keberanian. Beda di situ. Ya. Yang satu bilang Tuhan yang penting aku keluar dari sini, nggak ada engkau nggak apa-apa. Yang satu bilang begini, Tuhan taruh aku di sini nggak apa-apa, yang penting aku sama-sama engkau. Itu bedanya. Ya. Jadi saudara yang mana saya nggak tahu. Ya, ingat ini bedanya besar sekali loh. Nggak kecil bedanya. Ya, kalau saudara ketemu masalah pengen keluar dari padang gurun, orang dunia juga begitu. Orang dunia juga nggak suka masalah, saudara pengen keluar dari masalah. Kalau perlu mereka sogok sana sini biar keluar dari masalah. Tapi kalau saudara ketemu masalah, saudara bilang Tuhan berikan aku kekuatan, keberanian, ketabahan, kesabaran di sini. Yang penting jangan tinggalkan aku. Itu beda sekali. Ya, saudara berkata seperti ini, Tuhan, kau mau bawa aku masuk jalan sempit, nggak masalah Tuhan. Yang penting apa? Aku jalan sama engkau. Ya, saudara berkata seperti Musa, bila engkau tidak bersertaku, aku tidak mau berjalan. Ya, tapi banyak orang enggak. Mereka pengen masuk tanah Kanaan, enggak ada Tuhan, enggak masalah. Yang penting aku di tanah Kanaan. Banyak orang seperti itu. Ya, ingat ini bedanya besar banget. Besar banget. Oke, kenapa saya ngomong begini? Karena di Kisah Para Rasul 5 tadi, kembali ke Kisah Para Rasul 5, ngomong apa? Bahwa kalau mereka jangan diapa-apain, karena nanti kita lawan Tuhan sendiri. Ya, coba kita baca selanjutnya, sedikit lagi. Ayat 39 saya ulang lagi, tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Nah ini anehnya saudara. Ini saya agak aneh baca ini saudara. Katanya nasihatnya diterima, jangan diusik. Tapi kalau kita baca ayat 40, diusik. Ya, udah dibilang sama Gamaliel, jangan diapa-apain, diamin aja. Sampai Muhammad Gandhi, saudara tahu nggak Muhammad Gandhi, pemimpin India? Dia itu bilang begini, dia tahu rahasia orang Kristen. Semakin di otak-atik, semakin kuat mereka. Jadi rahasianya apa? Jangan diapa-apain. Kalau kita sentil, tambah ngembang mereka. Ya, sampai orang non-Kristen pun tahu itu rahasia orang Kristen di situ. Jadi kalau saudara punya masalah itu bagus, mengembang saudara. Itu loh rahasia. Ya, ini aneh, nasihatnya diterima katanya. Tapi kalau saudara baca 40, mereka membangun rasul-rasul itu lalu menyesal apa? Dicambuk mereka, ya 40 kurang 1, dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sudah itu mereka dilepaskan, malah dicambuk. Nah ini khotbah saya yang poin puncaknya yang paling penting di sini. Ini gambarin apa sih? Kita baca dulu deh sampai berapa? Selesai 42 ya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan nah loh. Ya. Aduh, saya nggak tahu satu manusia pun zaman sekarang yang habis dicambuk masuk ICU terus mereka gembira. Saya berdoa saya ketemu orang seperti itu. Saudara, saya pernah cerita nggak sama saudara? Saya jujur ya, saya akuin saya ini masih jauh sekali dari orang yang saya temui. Ini orang yang sangat luar biasa. Ya, suatu hari dulu saudara, saya pelayanan ke pulau 2 jam naik kapal dari Luwuk, Sulawesi Tengah, Luwuk, ya. Jadi Manado turun ke bawah naik kapal, terus masuk pulau. Terus dulu saya pernah pelayan di situ, ya. Pulaunya ini, jujur ya saudara, kecil terpencil, ya. Listrik cuman nyala dari jam 6 sore sampai 6
pagi. Ya, cuma 12 jam, emang begitu. Terus nggak ada TV di situ, nggak ada internet, handphone nggak nyala di situ, nggak ada kipas angin, dan nggak ada AC, nggak ada semua. Ya, dan lagi kalau jam 6 pagi sampai 6 sore lampu mati, tidur atasnya seng, panasnya seperti apa kira-kira? Itu daerah pantai loh, ya. Jadi mau tidur siang nggak mungkin bisa, ya. Jujur saya pelayanan di sini 2-3 hari, aduh Tuhan nggak betah banget di sini. Ya, nggak enak banget, ya. Tapi karena Tuhan sumber ya udah. Nah begitu saya sampai di Luwuk lagi, saya ketemu sama bule, saudara, orang Jerman. Usianya di bawah saya, mungkin dia masih 30, ya, perempuan. Saya tanya kok bisa ada bule di sini gitu. Saya ngomong sama dia, ya, namanya Angke. Terus saya tanya, kenapa di sini? Saya nggak tahu dia siapa. Dia bilang saya misionaris dari Jerman. Oh, misionaris. Di mana? Di Luwuk sih? Bukan, di pulau itu. Di pulau yang saya datangin itu. Jadi saya bingung. Kenapa kok mau di pulau itu? Kenapa nggak di Jakarta atau Surabaya? Tuhan suruh saya ke situ. Terus ngapain di situ? Saya disuruh untuk tinggal di situ, untuk belajar bahasa daerah mereka, dan untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah mereka. Saya kaget saya. Saya mikir gini, Tuhan saya 1-2 hari situ pengen pulang dong. Ini udah bertahun-tahun di situ. Sampai bahasa daerahnya mereka udah lancar. Bahasa daerahnya jauh lebih hebat dari saya. Dan dia cerita dia pernah sakit, suatu hari sakit malaria. Di situ nggak ada dokter, nggak ada apa. Sampai dia telepon dia entah gimana, di situ nggak bisa nelpon dia. Nyampe ke gerejanya di Jerman. Jadi dijemput naik helikopter, saudara. Diobati di Luwuk, ya. Malarianya sembuh, dibalikin lagi ke sini. Dan itu orang Jerman, saudara. Bukan orang bukan orang Ethiopia atau orang Somalia, bukan, orang Jerman. Tahu Jerman yang masuk final Piala Dunia itu, ya? Itu orang Jerman, saudara. Dan masih muda, perempuan. Kok mau seperti itu? Ya, mirip gak sama ini? Rasul-rasul itu meninggalkan sidang makam agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Coba bayangkan, saudara, komitmen seperti apa bisa seperti itu? Ya, Tuhan, saya geleng-geleng ketemu orang kayak gitu. Ini loh hamba Tuhan besar tuh kayak begini. Buat saya ini seorang hamba Tuhan sesungguhnya. Nggak dipandang, nggak dikenal, bukan siapa-siapa, faceless and nameless, tapi besar di hadapan Tuhan. Ya, dan bukan cuma itu, 42. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka. Lu baru dicambuk loh. Terus setiap hari mereka continue di bait Allah dan di rumah orang-orang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nggak takut ditolak, saudara. Zaman sekarang berapa banyak hamba Tuhan yang takut ditolak karena you harus khotbah yang sesuai dengan kita mau, kalau enggak no. Berapa banyak saudara hamba Tuhan kayak gitu, ya. Saya pernah ngomong sama saudara, tahu ya teman saya, dia itu sama Carsten, orang Jerman itu. Saya pernah ngomong sama dia bilang gini, kalau Tuhan pernah izinkan saya untuk masuk ke gereja A, saya nggak akan sebut namanya, ya pokoknya gereja mega church, untuk khotbah, saya udah janji sama Tuhan, saya cuma akan khotbah sekali di sini, saya akan hantam semua, nggak diundang lagi nggak masalah, saya udah janji sama Tuhan. Ya. Tapi terserah gitu, saya udah bilang gitu, karena buat saya cukup menggelikan, di mana satu gereja, di mana Mammon begitu mengambil alih di situ, dan setiap minggu mengundang begitu banyak hamba Tuhan beda-beda. Nggak ada satu orang pun yang berani stand up for God. Nggak ada. Buat saya cukup menggelikan. Gitu. Ya. Padahal ada berapa puluh ribu atau ratus ribu jemaat di situ. Saya nggak tahu. Gitu. Ya. Tapi maksudnya, kalau saudara mengerti betapa indahnya saudara mengikuti Tuhan, itu luar biasa banget. Ini rasul-rasul ini mengerti loh, betapa indahnya. Karena itu mereka waktu dicambuk mereka gembira. Coba saudara bayangkan deh. Nah ini poin khotbah puncak saya di sini. Ini bicara soal satu kata, disappointment, kekecewaan. Ya, rasul-rasul ini nggak kecewa. Cuma saya mau ngomong sama saudara gini, kalau saudara masuk dalam posisi ini, pasti satu kata itu muncul, kecewa.
Coba bayangkan gini deh, saudara udah baik, ya, ikut Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan, pokoknya berbuat segala macam. Tiba-tiba ujian berat. Banyak orang Kristen kecewa nggak di sini? Oh banyak, saudara. Ya, banyak banget yang kecewa. Dan kalau kecewa, responnya udah mulai kelihatan. Ya, ada yang ninggalin Tuhan, ada yang tawar hati, ada yang males, ada yang cuma jago kritik, ada yang mungkin kepahitan sama Tuhan, macam-macam, saudara. Banyak. Ya. Tapi orang kalau dipenuhi Roh Kudus ini responnya karena itu loh, gembira itu loh responnya. Mereka nggak salah apa-apa, saudara, tapi dicambuk. Mereka pahlawannya Tuhan. Gara-gara mereka kita jadi orang Kristen. Ya, tapi mereka nggak ada kata kecewa di situ. Penderitaan kita nggak ada secuilnya mereka. Kita kayak gimana? Ya, jadi poin khotbah saya di sini adalah apa? Kalau saudara ikut Tuhan, lalu saudara kecewa karena mungkin saudara udah ngerasa sudah setia, tapi kok nggak menerima yang saudara dapat apa yang inginkan. Itu gimana? Gimana respon kita waktu kita kecewa? Itu lo menandakan seberapa engkau adalah orang Kristen yang disebut oleh Kisah Para Rasul. Ya, susah loh kalau kita masuk dalam posisi kecewa itu. Ya, dan ini banyak banget. Saya kalau pelayanan kemana-mana, tugas saya bukan cuma firman di mimbar, saudara. Banyak orang juga ngomong sama saya tentang masalah mereka. Dan hampir semuanya tentang kekecewaan. Hampir semua kekecewaan terhadap bisnisnya lah, atau terhadap rumah tangganya lah, atau terhadap anaknya lah, terhadap orang tuanya lah, terhadap apapun. Pokoknya isinya kekecewaan semua. Dan mereka selalu ngomong saya ini loh, udah doa setiap pagi saat teduh ini, tapi kok begini, selalu ngomong begitu. Saya cuma jawab gini, emang kenapa kalau masalah kayak begini? Ya, coba bandingkan sama mereka. Ya, kita lihat beberapa ayat. 1 Petrus 2. Sedikit lagi ya. 1 Petrus 2 ayat ke-19 sampai 21. Ini loh, saudara harus ngerti di sini. Sebab adalah kasih karunia. Ini Rasul Petrus yang sama, yang dipenuhi lidah-lidah api. Dia nulis begini juga, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, berarti itu hadiah dari Tuhan. Kalau saudara karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan tidak harus ia tanggung. Jadi kalau hari ini saudara merasa sudah setia, udah baik, udah melayani, udah berbuah, tapi kok kayak begini sih Tuhan, itu justru bagus. Ini Alkitab udah ngomong begini. Saya pernah ngomong begini ke ibu yang benar-benar hidupnya hancur. Saya kasih satu ayat ini, saya suruh dia baca sendiri. Langsung air matanya menetes di dia. Dia nggak sadar, dia pikir apa? Kita ini orang Kristen suka dibius dengan pengajaran apa? Kalau kamu ikut Tuhan doa sungguh-sungguh, nanti Tuhan kasih hidupmu enak. Emang bener, cuma ada kadang-kadang seperti ini gitu loh. Ya, karena itu butuh didewasakan juga. Ya, kebaktian kedua di sini nih untuk, apalagi kalau firman dibahas terus, untuk mendewasakan juga. Ya, 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau saudara baik tapi harus menderita, itu nggak apa-apa saudara. Nggak usah saudara kepahitan atau berespon yang enggak. Tawar hati lah, kepahitan, nggak usah begitu. Saudara cukup ngomong begini, Tuhan berikan aku keberanian, kesabaran, ketabahan untuk aku ngadepin ini. Itu aja doanya. Saya cuma ngajarin itu aja. Gak usah minta Tuhan kok kayak begini lalu mengasihani diri sendiri atau apa. Gak usah begitu saudara. Orang dunia yang kayak begitu. Ya, hanya ngomong begitu aja. Ya. Nah, ayat 21 ini, sebab untuk itulah kamu telah dipanggil, sebab Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah ini dia, meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, bukan cuma dia hebat, dia bisa lakukan itu. Dia memanggil kita untuk mengikuti jejaknya. Jangan lupa di situ. Ya, jejaknya itu apa? Ya, kalau kita mengalami hal serupa, ikuti dia. Ikuti para rasul ini, ikuti
jemaat mula-mula ini hidupnya seperti apa, ikuti itu. Ya, saya berdoa biar saudara bisa menangkap ini. Sebelum saya tutup, saya mau ngomong satu hal, saudara. Ada satu buku, ini saya beli di Gramedia, saudara. Ya, penulisnya namanya Thomas A. Kempis. Ya, judulnya Mengikuti Jejak Kristus. Ini salah satu buku. Mungkin kalau ada 3 buku ya. Sebenarnya saya baca banyak sekali buku. Cuman kalau ada 3 buku yang paling bagus yang pernah saya baca, dan bukan cuma itu, yang bisa mengubah hidup saya, salah satunya ini. Ya, saudara bisa beli di Gramedia, judulnya Mengikuti Jejak Kristus, harganya 50.000. Ya. Ini tebal sekali, dan ini karangan Thomas A. Kempis yang hidup tahun 1380. Ya. Ini apa? Cara dia menulis atau membahas persis seperti Rasul Paulus, persis seperti murid-muridnya Tuhan. Di sini diajarkan, kenapa sih emang? Di sini diajarkan begini. Kalau kamu mati buat dirimu sendiri, itu adalah kenikmatan. Ya, saya baca buku ini berulang-ulang. Jadi sehingga waktu saya masuk ke ujian apapun, enteng rasanya, jujur. Jadi ini benar-benar the book that changed my life. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh ingin untuk mengejar kesempurnaan itu dalam Tuhan, artinya gini loh, nggak mungkin lah kita orang Kristen bebas dari ujian, pasti. Ya, saya bisa lepaskan doa berkat keimanan pun, tetap kadang-kadang saudara pasti masuk ujian. Ya, kalau masuk ujian itu Tuhan tertarik sama responmu, itu loh. Jangan kayak orang dunia. Ya, dan kalau respon kita mati buat diri kita sendiri, nah itu Tuhan. Ya, dan salah satu tulisannya seperti ini. Saya kutip beberapa, saya buat presentasi sebagai penutup, saudara. Tolong lihat presentasi halaman kedua. Next, ini dia. Ya, dikatakan seperti ini. Akan tetapi anakku, ingatlah akan buah dari segala susah payahmu. Akan lekas berakhirnya semua itu, dan akan hadiahnya yang sangat besar. Maka engkau tidak akan merasa sangat susah, melainkan akan memperoleh hiburan yang sungguh kuat dalam penderitaanmu. Sebab sebagai pengganti akan kerelaanmu sekarang untuk mengabaikan kehendakmu sendiri dalam hal-hal yang begitu remeh, di surga akan senantiasa terkabul segala kehendakmu. Sebab di sana engkau mendapat segala sesuatu yang engkau kehendaki, dan apa saja yang dapat engkau inginkan. Di sana engkau akan memiliki segala yang baik tanpa rasa takut akan kehilangan milik itu. Di sana kehendakmu akan senantiasa bersatu dengan kehendakku, dan engkau tidak akan menghendaki sesuatu di luar itu apapun, ataupun sesuatu untuk dirimu sendiri. Di sana tidak ada orang yang menentang kamu, yang akan mengeluh mengenai kamu, yang akan mengganggu kamu, atau sesuatu yang akan merintangi kamu. Tetapi apa yang kau ingini akan ada seketika itu juga, dan akan memuaskan serta memenuhi segala perasaanmu. Di sana akunya Tuhan ya, akan memberi kehormatan padamu sebagai ganti hinaan yang telah engkau derita. Pakai pesta akan kuberikan ganti kesusahan, dan untuk menggantikan tempatmu rendah akan kusediakan tahta dalam kerajaanku untuk selama-lamanya. Di sanalah terkumpul buah-buah ketaatan, dan kesusahanmu dalam menjalankan mati raga akan berubah menjadi kegembiraan. Dan ketaatan yang penuh rendah hati akan dimahkotai dengan kemuliaan. Jadi buku ini kira-kira isi seperti itu. Mirip sekali seperti ajaran-ajaran di para rasul di Perjanjian Baru, tentang kita mati buat diri kita sendiri. Ya, kalau saudara pernah baca Alkitab, ya tadi baca di rumah, di 1 Korintus 6, Rasul Paulus itu nulis begini. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Ya, mirip seperti ini. Jadi buku ini seperti ngebahas gimana sih cara mati buat diri kita sendiri. Gitu loh. Gimana kalau kita masuk dalam ujian yang paling berat, tapi seperti yang dikatakan apa? Ya, menjalankan yang bagian paling bawah, menjalankan mati raga berubah menjadi kegembiraan. Ya, jadi saudara bisa menikmati semuanya. Ya, jadi buku ini mengajarkan kayak orang yang saya jumpai, orang Jerman itu. Kok mau sih orang Jerman perempuan lagi masuk ke pulau yang nggak enak banget, atas esek nggak ada apa-apa, bertahun-tahun di situ, kok mau gitu loh. Ya, ada apa? Itu ada Tuhan. Gimana sih caranya mengubah hati itu? Makanya tadi kalau saudara nyanyi, ubah hatiku, nyanyi sungguh-sungguh. Ya, siapa tahu panggilan saudara seperti si angka itu. Siapa tahu loh. Ya, kok mukanya jadi aneh semua saya ngomong gitu. Siapa tahu kan?
Nanti saudara waktu dipanggil seperti saya kasih contoh tadi John Bevere. Hai pengkhotbah, loh Tuhan saya ini pengusaha Tuhan, bukan pengkhotbah. Loh saya panggil kamu seperti si Angkel itu. Kok kamu jadi itu pengusaha? Siapa tahu nanti kayak begitu. Ya kan? Saya juga nggak pernah tahu waktu saya lulus dari Amerika saya akan jadi pengkhotbah. Saya mana tahu. Gitu loh. Orang tujuan saya jadi pebisnis kok jadi pengkhotbah sekarang. Ya kan? Kan kita nggak pernah tahu. Ya. Coba yang terakhir. Benar-benar terakhir. Nah ini Thomas A. Kempis juga dia nulis apa? Ini bagus banget. Baiklah orang ini mencari ini, orang itu mencari itu, tetapi biarlah yang satu membanggakan diri tentang ini, sedang yang lain tentang itu, dan mereka 1000 kali dipuji-puji. Tetapi engkau, ya, janganlah engkau bergembira tentang ini atau itu, melainkan bergembiralah karena engkau telah mengabaikan dirimu sendiri demi kemuliaanku. Inilah hendaknya menjadi keinginanmu, yaitu pada masa hidup sampai matimu, Tuhan selalu dimuliakan di dalam hati. Saya kalau baca tulisan-tulisan itu merinding semua. Ini luar biasa. Ya. Saya berdoa siapapun saudara yang hadir di tempat ini, saya bisa bantu saya. Saudara menemukan panggilanmu dan saudara sungguh-sungguh mengizinkan. Gini loh, tadi kalau kita baca kisah para rasul 5 dan banyak kesaksian yang saya lontarkan, pasti ada kekaguman di situ. Ya, benar nggak? Kok bisa sih mereka seperti itu? Tapi begini saudara, saya minta saudara lebih daripada rasa kagum. Saudara bilang, Tuhan, aku kepengen kayak begitu. Aku kepengen kalau masuk dalam ujian masalah, tapi aku bisa berdiri, bukan lagi mengasihani diri sendiri. Ya, aku kepengen ketemu panggilanku sesungguhnya. Ya, saya berdoa saudara lebih daripada kekaguman. Ya, tapi saudara sungguh-sungguh menginginkan bisa menjadi seperti itu. Oke, bagi berdiri. Saya bisa